Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Cooking Channel. Assalamualaikum. Dan ini aku bikin roti kukus ya, roti tawar kukus. Kuningnya menyala banget ya teman-teman. Ini pakai kuning telur, aku tambahin kuning muda, pasta kuning muda, jadi lebih light banget ya. Dan ini atasnya itu enggak menggelembung, enggak kayak bantal banget, soalnya pas lagi ngembang terus nempel ke tutup kain tutup panci, jadi agak deplek sedikit ya, nggak apa-apa. Anyway, ini lembut banget menurut aku, jadi kedua kalinya ya aku bikin roti kukus yang menggunakan spong method ya. Tuh hasilnya itu lembut banget, bener-bener tanpa pelembut ya, tanpa bread improver, cuma pakai 2 kuning telur aja udah lembut kayak begini. Betul-betul deh, gak kapok-kapok ya bikin lagi. Pokoknya teman-teman cobain ya bikin roti tawar kukus, itu super duper lembut banget pakai metode biang ya. Jadi pertama keuntungannya kalau pakai metode biang itu kita nggak capek ngulenin, yang kedua lebih lembut ya, lebih tahan lama lembutnya, baik dikukus maupun dipanggang. Tuh goyang-goyang banget, gemoy-gemoy ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya itu lembut banget. Ini tanpa pelembut, tanpa bread improver ya, tanpa pengempuk juga. Ini alami, pakai kuning telur aja udah bikin rotinya itu bagus teksturnya ya, lembut banget teman-teman. Aku kasih isian seres dan ini masih panas, jadi seresnya itu meleleh. Menurutku cocok lah ya, kalau buat sarapan pagi, kalau buat temen ngemil minum teh atau kopi. Pokoknya dengan metode biang banyak untungannya ya, menghemat pengeluaran tambahan seperti pengempuk ya, nggak perlu lagi. Kemudian tidak perlu pakai lagi pelembut juga ya, cukup pakai telur dan butter udah bikin rotinya mantep ya, super duper lembut. Ini bahan biang aku pakai terigu 5 sendok makan aja. Ini aku pakai terigu tepung cakra ya. Meskipun cakra teman-teman bisa pakai metode biang pun hasilnya lebih bagus ya. Memang ada sih terigu yang khusus untuk roti gitu, jadi ketika dia panggang volumenya besar dan bagus. Tapi walaupun menggunakan cakra, ini juga bisa kita antisipasi ya dengan metode biang dan juga kuning telur butter, itu udah bikin rotinya tuh spesial teksturnya. Dan ini ada 2 sendok teh ragi instan, kemudian juga dikasih terigu ya 5 sendok makan, dan juga airnya kurang lebih 200 ml aja. Ini kita campur, kita aduk-aduk. Kalau dirasa masih belum begitu nyampur semua, teksturnya itu kental ya, kental, dan teman-teman bisa tambahkan air sedikit demi sedikit. Yang penting teksturnya bisa kental gitu, tapi nggak terlalu cair. Biasanya aku ngadonin biang itu pas malam-malam, jadi paginya itu udah aku keluarin dari kulkas dan itu sudah mengembang dengan bagus ya, serat-seratnya juga bagus banget. Tidak perlu khawatir bau ragi ya teman-teman, gak ngaruh, itu sih gak ngaruh kalau bau ragi ya, walaupun kita diamkan di kulkas gitu atau di suhu ruang selama 3 jam gak masalah ya. Jadi ragi itu juga ada khas wanginya, dan ini pun juga tidak terlalu berbau ragi meskipun kita fermentasi yang agak lama sampai semalaman ya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya kecampur rata, lalu kita tutup dengan plastik wrap dan kita diamkan. Kalau mau suhu ruang bisa 3 jam atau 2 jam sampai mengembang semua, sampai gelembung-gelembungnya itu banyak ya, atau mau didiemin 1 malaman juga nggak apa-apa ya.
Lanjut kita kocok 200 ml susu cair dengan 2 buah kuning telur. Kita kocok lepas dan tambahkan ragi ya, 1 sendok teh cukup. Kalau sudah kecampur rata, baru kita masukkan ke baskom ya teman-teman. Ini sudah ready sepertinya ya. Ini kuning telurnya 2 butir, susu cairnya 200 ml, bisa yang susu hangat atau susu yang dingin. Kemudian dikasih juga 1 sendok teh ragi instan. Untuk ukuran raginya bisa 2 sendok teh ya, kebetulan aku pakai 2 sendok teh lagi. Bisa juga pakai 1 sendok teh ragi instan, karena tadi udah pakai biang, jadi biasanya lebih menghemat ragi ya. Ini bisa menggunakan 1 atau setengah sendok teh aja udah cukup. Lalu kita aduk-aduk semuanya sampai rata, baru kita akan masukkan adonan biang. Ini udah dikeluarkan ya adonan biangnya, nanti kita campur dengan susu cair. Setelah dicampur adonan biang dengan susu, lalu kita campurkan, tumpahkan semua bahan kering ya lo, yaitu terigu cakra. Ini aku pakai sebanyak 200 gram. Jadi kita campur dulu dengan terigu 200 gram ya, terigu protein tinggi. Ini kita aduk sampai rata. Setelah diaduk rata, baru kita akan menambahkan butter dan garam di akhir aja ya.
Ini kita tambahkan 3 sendok makan butter dan garam secukupnya aja, lalu uleni sampai udah tidak nempel lagi di baskom ya. Semua sudah tercampur rata, baru kita akan diamkan kurang lebih setengah jam. Dan setelah itu kita akan bulatkan ya. Setelah dibulatkan, ini udah didiamkan selama setengah jam, baru kita bentuk bulat-bulat dan kita isi dengan isian coklat atau sesuai selera aja, mau pakai selai juga bisa ya. Ini aku pakai seres aja dan kita tutup ya teman-teman. Kalau ngebuletin biasa di tengahnya itu agak tebal dan di pinggirnya agak sedikit agak tipis sedikit supaya tidak bocor ya, tapi tetap aja saya juga suka ada yang bocor-bocor ya, karena dia butuh mengembang ya. Jadi kita tutup serapat mungkin jadi supaya tidak bocor, meskipun saya juga suka kecolongan kalau ngelipet roti ini, suka ada yang bocor-bocor ya. Oke, baru kita siapkan baking paper di dalam loyang, kita tata di loyang ya. Ini aku loyangnya aku kasih minyak goreng dulu biar pas mateng nggak terlalu lengket, atau bisa dikasih butter juga nggak apa-apa.
Untuk kuning telur ini aku tambahin 2 tetes pasta kuning muda biar lebih ngejreng warnanya ya. Kalaupun tidak dikasih pasta kuning muda juga nggak apa-apa, bisa menggunakan kuning telur aja. Jadi ceritanya aku tuh pengen warnanya tuh mencolok ya, tapi hanya 1 tetes juga udah lumayan, udah bagus ya warna kuningnya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai kuning telur, bisa pakai pasta pewarna kuning telur. Tapi biasanya aku suka agak ragu, soalnya kalau dikukus itu takutnya warnanya itu nggak kelihatan. Jadi aku kasih warna kuning muda. Ternyata memang bagus ya. Biasanya kalau warna kue itu kalau dikukus itu karena dicampur dengan bahan-bahan yang lain, sehingga proses kimia alami ya teman-teman, sehingga suka merubah warna. Biasanya kalau kita pakai pewarna ekstrak pandan, jika hanya menggunakan ekstrak daun pandan aja, nggak pakai pasta, itu kurang bagus warnanya tuh, kurang menyala gitu. Jadi kita suka tambahin pasta pandan biar lebih mantap lagi warnanya. Sama ini juga gitu ya, kuning telur aku tambahin sedikit aja, 1 atau 2 tetes, sudah bikin warnanya bagus. Dan ini ketika aku tutup pakai kain, ternyata nempel pas ngembang ke atas, sehingga deplek begini ya teman-teman. Harusnya kan menggelembung bagus, tapi nggak apa-apa ya, karena tutup pancinya tuh terlalu pendek dengan roti, ukuran rotinya ini. Jadi nempel di kain tutup pancinya, jadi kayak gini deh jadinya ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting udah berhasil. Dan roti tawar kukus ini favorit banget jadinya semenjak aku bikin sekali. Ini yang kedua kalinya, wah pokoknya mantap, lembutnya super banget. Apalagi pakai metode biang tadi ya, dengan adonan biang bikin rotinya itu makin lembut ya, soft banget tanpa harus menggunakan pengempuk maupun pelembut. Tuh teman-teman bisa banget buat bikin roti sobek ya, atau bikin roti sisir. Dan ini pisaunya agak bergerigi, jadi yang bagian bergerigi itu yang untuk motong. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Tuh mantap lembutnya.